Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvia Mardiandinisih, NIM K4519069 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas 11 Maret. Dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai percobaan fotosintesis, yaitu uji Sachs. Dan tujuan atau indikator dari uji Sachs ini, yang pertama, membuktikan bahwa proses fotosintesis membutuhkan cahaya matahari. Dan yang kedua, membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat atau glukosa berupa amilum. Uji Sachs ini pertama kali diperkenalkan oleh Julius von Sachs, seorang ahli botani yang berkebangsaan Jerman. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak video berikut. Alat dan bahan: alkohol, kemudian aluminium foil untuk menutup daun, dan betadin sebagai pengganti lugol atau iodium. Selanjutnya ada panci kecil. Ini saya menggunakan tutup pancinya, bebas sebenarnya, asalkan bahannya tidak plastik atau karet. Kemudian ada panci besar dan gunting. Kemudian ada kaca. Kaca di sini sebagai pengganti nampan karena saya tidak mau mengambil risiko dengan menggunakan nampan untuk bahan makanan. Dan selanjutnya ini ada kompor sebagai pemanas. Yang terakhir ada air. Langkah kerja. Yang pertama, kita potong kertas aluminium foil atau kertas kerenjeng menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tutup daun yang akan kita uji dengan aluminium foil seperti ini ya. Nah, setelah 10 jam kita potong. Jadi selama 10 jam itu pada siang hari ya. Nah, setelahnya baru kita buka aluminium foilnya. Nah, seperti ini. Jadi setelahnya kita akan merebus daunnya. Pertama kita memanaskan air terlebih dahulu. Dan setelah hampir mendidih atau mendidih, ini hampir mendidih ya, kita masukkan daunnya. Setelah mendidih nanti dibolak-balik supaya sel-sel yang mati merata, tidak hanya di bagian itu saja. Karena tujuan dari merebus daun ini adalah untuk membunuh atau mematikan sel-sel daunnya. Nah, ini warnanya sudah mulai berubah. Tandanya sel-selnya sudah mulai mati. Nah, setelah menguning seperti ini, diangkat dan ditiriskan di kaca. Seperti ini ya. Kemudian air yang ada di dalam panci besar ditambah ya, secukupnya saja. Kemudian wadah yang kecil dimasukkan. Ini seperti cara melelehkan coklat. Kemudian alkoholnya dituangkan di wadah yang kecil. Secukupnya saja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Dan langkah selanjutnya, kita masukkan daun ke dalam alkohol. Ini harus masuk semua, daunnya harus masuk semua ke cairan alkohol.
supaya nanti klorofilnya semuanya larut. Tujuan dari merebus dengan alkohol ini adalah untuk melarutkan klorofil. Nah, bisa dilihat ini warna cairan alkoholnya mulai berubah, tandanya klorofilnya sudah mulai larut. Setelah dirasa cukup, nanti langsung saja ditiriskan kembali di kacanya. Nah, warnanya jadi semakin kuning karena zat hijau daun atau klorofilnya dilarutkan. Kemudian daun yang sudah dimasukkan atau direbus di alkohol kita akan cuci supaya daunnya bersih sebelum ditetesi lugol. Dan ini juga untuk melarutkan. Nah, ini airnya juga ada keruh-keruh sedikit, jadi tandanya dia belum bersih tadi. Ditiriskan kembali setelah dicuci, dan tahap terakhir ditetesi dengan betadine atau pengganti lugol. Untuk meneteskannya tidak perlu merata karena jika kita meneteskannya di bagian-bagian tertentu dia akan menyebar sendiri. Nah, bisa kita lihat seperti itu karena dia masih mengandung air. Nah, ini setelah ditetesi betadine, kita tunggu sampai dia mengering, baru bisa dilihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi bisa kita lihat di bagian tengah daun itu ada yang berwarna pucat. Kesimpulan, daun bagian tengah yang sebelumnya tertutup oleh aluminium foil berwarna lebih pucat daripada bagian yang tidak tertutup aluminium foil. Bagian ini yang pucat ini tidak mengalami fotosintesis karena dia tidak mendapat akses cahaya matahari, dan karena tidak mengalami fotosintesis maka dia tidak mengandung amilum, dan yang mengandung amilum dia berwarna gelap. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.